Sahabat Undiksa, Om Swastiastu, salam harmoni. Berjumpa kembali bersama saya Juniastiti dalam Gatra Ganesha. Sejumlah informasi terupdate dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, mahasiswa afirmasi, Rektor Undiksa harapkan jadi pionir pembangunan daerah. Lomba PIKR percontohan tingkat nasional masuk top 3 UKM PIKM Pelana Undiksa Divisi Tasik. Dari kawasan Udayana lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Pendidikan Ganesha, saya Juniastiti mengucapkan selamat menyaksikan. Mahasiswa afirmasi Adik Papua, 3T dan TKI telah menjadi keluarga Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa. Mahasiswa yang terdiri atas berbagai program studi ini diajak untuk menunjukkan kualitas terbaiknya dan diharapkan nantinya dapat menjadi pionir pembangunan daerah. Demikian disampaikan Rektor Undiksa Profesor Dr. Iwayan Lasmawan dalam acara ramah tamah yang berlangsung di ruang seminar Fakultas Kedokteran pada Selasa pekan kemarin. Kembali ke tanah Papua dan saya akan membangun Papua untuk menjadi lebih baik dari sekarang. Mahasiswa yang terdiri atas berbagai program studi ini diajak untuk menunjukkan kualitas terbaiknya dan diharapkan nantinya dapat menjadi pionir pembangunan daerah. Demikian disampaikan Rektor Undiksa Profesor Dr. Iwayan Lasmawan dalam acara ramah tamah yang berlangsung di ruang seminar Fakultas Kedokteran pada Selasa 26 September 2023. Program afirmasi menurut Rektor Prof. Lasmawan adalah bentuk perhatian pemerintah dalam rangka pemerataan pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Hal ini diharapkan menjadi perhatian dan pemahaman oleh mahasiswa. Mahasiswa didorong untuk selalu mengikuti proses perkuliahan dengan baik dan menunjukkan kemampuan akademik terbaiknya, sehingga nantinya dapat menjadi lulusan yang berdaya saing dan mampu turut serta berkontribusi dalam pembangunan daerah masing-masing. Tanah Papua itu membutuhkan putra-putra dan putri terbaiknya untuk kembali ke tanah Papua dan membangun tanah Papua, bukan untuk ditinggalkan. Jadi kalau kita sebagai sebuah bangsa ingin menghormati bangsa yang melahirkan kita, tempat pertama kali darah kita berceceran dari rahim seorang ibu. Hormatilah tanah itu, leluhuran. Dengan cara apa? Dengan cara membangun tanah itu menjadi lebih baik dari generasi ke generasi. Melalui pertemuan ini, hadir pula Wakil Rektor Profesor Dr. Gederas Bendantes. Ia juga berbagi informasi terkait bidang akademik dan kerjasama yang mencakup kebijakan MBKM dan program internasional yang dilaksanakan oleh Undiksa. Mahasiswa afirmasi diharapkan nantinya dapat berpartisipasi pada program tersebut. Sementara itu, Wakil Rektor Profesor Dr. Iketur Sudiana menyampaikan tentang organisasi kemahasiswaan yang ada di Undiksa. Ditekankan, Ormawa menjadi ruang untuk belajar mengembangkan potensi diri dan mengasah soft skill. Oleh karena itu, ia mendorong mahasiswa untuk aktif berpartisipasi. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa melalui Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran LPMPP melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan penggunaan nafsa di lingkungan kampus Undiksa pada Selasa pekan kemarin. Terima kasih Pak Guru sudah hadir memenuhi undangan kami. Bapak Sekretaris Pusat. Kegiatan yang berkolaborasi dengan BNNK Buleleng ini untuk memberikan pemahaman lebih mendalam bagi mahasiswa tentang bahaya dan dampak penyalahgunaan nafsa. Dalam konteks pendidikan, penyalahgunaan nafsa tidak hanya berpengaruh pada kesehatan fisik semata, tapi juga kesehatan mental yang juga akan berpengaruh terhadap kemampuan berprestasi, kemampuan konsentrasi dan belajar,
bahkan tidak jarang bisa menimbulkan kematian. Berdasarkan dampak tersebut, maka dipandang perlu untuk dilakukan pencegahan penyalahgunaan nafsa. Kepala LPMPP Undiksa Profesor Dr. Igede Sudirta mengungkapkan, kegiatan ini merupakan salah satu program dari Pusat Pengembangan Kepribadian dan Karakter LPMPP Undiksa. Diharapkan, pengetahuan yang didapatkan para peserta melalui kegiatan ini dapat disosialisasikan ke khalayak lebih luas. Nah, ini penting sekali. Kelihatannya kecil, sepele, gitu. Tetapi kalau ada yang sudah kenal, seperti yang dilaporkan tadi oleh Ibu Ketua Panitia, nah ini akan bisa merusak fisik kita maupun mental kita, bahayanya kan itu. Jadi ini akan sejalan dengan apa yang diisikan oleh universitas ini sebagai universitas yang unggul. Jadi dari keunggulannya itu akan hilang. Unggul berdasarkan falsafat terhadap karana. Jadi terhadap karana itu nilai universal yang tidak hanya dimiliki oleh secara lokal sebagai agama Hindu, tetapi nilai-nilai ini adalah sangat universal dan memang harus kita pahami. Sehingga salah satu daripada karakter anak-anak Universitas Pendidikan Ganesha ini adalah ya harus bebas nafsa. Acara sosialisasi ini dihadiri pula oleh Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Imadiasa dan diikuti oleh mahasiswa. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Sivitas Akademika Undiksa tentu tidak asing dengan keberadaan perpustakaan sebagai wadah untuk memberikan layanan informasi untuk menunjang proses pembelajaran. Nah, unit penunjang akademik UPA Perpustakaan Undiksa menyediakan berbagai jenis layanan yang dapat dimanfaatkan secara optimal, baik oleh sivitas akademika maupun masyarakat umum. Terus apa saja sih layanannya? Sivitas Undiksa yang tercinta. Yang pertama, layanan sirkulasi. Layanan ini menangani layanan peminjaman, perpanjangan masa pinjam, pengembalian, denda, keanggotaan perpustakaan, tagihan buku, dan tata tertib perpustakaan. Kedua, layanan referensi. Layanan ini memberikan bimbingan dan konsultasi menggunakan koleksi buku referensi. Ketiga, layanan e-book. Layanan ini memberikan layanan koleksi e-book yang dimiliki perpustakaan yang bisa diakses melalui web perpustakaan. Keempat, layanan penelusuran informasi. Layanan ini memberikan jasa penelusuran informasi berbasis teknologi informasi. Kelima, layanan audiovisual. Layanan ini memberikan layanan koleksi audiovisual yang berupa kaset, disket, dan compact disc. Keenam, layanan terbitan berseri. Layanan ini memberikan layanan untuk koleksi terbitan berseri yang berupa jurnal, majalah, buletin, brosur, dan koran. Ketujuh, layanan e-jurnal. Layanan ini memberikan layanan untuk koleksi jurnal dalam dan luar negeri yang bisa diakses lewat internet. Kedelapan, layanan karya ilmiah. Layanan ini memberikan layanan untuk koleksi karya ilmiah yang berupa karya ilmiah dosen dan karya ilmiah mahasiswa. Kesembilan, layanan teknologi informasi. Layanan ini memberikan jasa pembuatan kartu anggota dan layanan data statistik perpustakaan. Kesepuluh, layanan antar perpustakaan. Layanan ini memberikan bantuan untuk menggunakan perpustakaan lain di luar Undiksa dengan mengikuti peraturan perpustakaan. Kesebelas, layanan pendidikan pemakai. Layanan ini memberikan bantuan bimbingan, petunjuk, dan pendidikan tentang pemanfaatan perpustakaan secara optimal. Kedua belas, layanan front office. Layanan ini
disediakan untuk menjamin ketertiban pengunjung dan memberikan layanan loker bagi penitipan barang pengunjung. 13. Layanan validasi karya ilmiah. Layanan ini disediakan untuk mahasiswa semester akhir yang sudah menyelesaikan studinya di Universitas Pendidikan Ganesha. Wajib melakukan upload file karya ilmiah berupa tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasinya. 14. Layanan pojok kewirausahaan. Layanan ini memberikan informasi terkait kewirausahaan. Nah, itu dia beberapa layanan yang dapat digunakan di UPA Perpustakaan Undiksa. Tunggu apa lagi? Ayo manfaatkan layanan UPA Perpustakaan. Berkarya dan berkreasi untuk Undiksa hubungan kaya prestasi. Unit Penunjang Akademik Bimbingan Konseling UPA BK melaksanakan seminar transisi belajar dari SMA ke perguruan tinggi kepada mahasiswa baru tahun 2023 secara hybrid Jumat pekan kemarin. Melalui kegiatan rutin ini, mahasiswa diajak untuk membangun 4 kemampuan. Bidang akademik dan kerjasama sekaligus membuka acara secara resmi. Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Undiksa, Profesor Dr. Gede Raspendantas. Ia menyampaikan, kegiatan rutin dari UPA BK ini bertujuan untuk memberikan insight, wawasan, dan semangat bagi mahasiswa baru yang mengalami masa transisi dari seorang siswa menjadi seorang mahasiswa. Terutama dalam mahasiswa baru, jadi ada transisi atau perubahan dari mereka menjadi seorang siswa di sekolah menengah atas atau SMK atau sederajat itu ke perguruan tinggi. Ada hal yang berbeda yang saya sampaikan di sini bahwa perguruan tinggi itu tidak hanya kita bisa belajar tentang hard skill-nya saja, terutama di ruang kelas, tetapi saya juga berharap adik-adik semua itu membangun soft skill-nya, baik itu terkait dengan critical thinking, analytical thinking, bagaimana mereka bisa membangun communication skill mereka, collaboration skill mereka. Perguruan tinggi tidak hanya memberikan pembelajaran tentang hard skill di ruang kelas, tetapi para mahasiswa diharapkan bisa membangun soft skill di luar kelas, melalui organisasi kemahasiswaan maupun kegiatan lain terkait dengan kemampuan berpikir kritis, kemampuan analisis, kemampuan komunikasi, dan juga kolaborasi. Hal tersebut sangat penting dimiliki oleh mahasiswa, karena setelah lulus dari perguruan tinggi, diharapkan bisa memasuki dunia kerja dengan baik dengan bakat yang dimiliki. Apalagi saat ini telah didukung dengan paradigma Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dan diharapkan mahasiswa bisa mendapatkan pengalaman yang lebih banyak dibandingkan pengalaman proses belajar mengajar di dalam kelas. Kemudian kita berharap bahwa mereka nanti setelah lulus dari perguruan tinggi itu bisa memasuki dunia kerja dengan baik, dengan bakat yang mereka miliki. Nah, apalagi didukung dengan paradigma Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan saya berharap bahwa mereka akan mendapatkan pengalaman lapangan yang lebih banyak daripada pengalaman yang mereka dapatkan proses belajar mengajar di ruang kelas. Dan saya berharap bahwa dengan semangat yang mereka akan lakukan dalam belajar di masing-masing program studi mereka, yang mereka akan menjadi anak-anak yang sukses ke depan, dan itu adalah tanggung jawab moral kita sebagai institusi akademik. Sekretaris UPA BK Undiksa Wayan Eka Paramarta menjelaskan, kegiatan ini rutin dilaksanakan oleh UPA BK Undiksa setiap tahunnya, dalam rangka memberikan pemahaman kepada para mahasiswa tentang pembelajaran yang bisa didapatkan di kampus dan transisi belajar mereka di kampus. Untuk kegiatan hari ini dilakukan memang secara rutin setiap tahunnya, jadi gunanya untuk membuat siswa atau mahasiswa baru untuk memahami apa pembelajaran yang bisa dia dapatkan di kampus, bagaimana cara transisi belajar mereka di kampus. Dan untuk hari ini
secara luring kita ada peserta 100 orang, kemudian secara daring juga ada sekitar 500 orang. Pada sosialisasi kali ini, narasumber yang dihadirkan adalah Luh Putu Yuli Suryadewi yang akan membahas bagaimana kiat-kiat belajar di perguruan tinggi. Seminar ini diikuti oleh ratusan mahasiswa yang merupakan perwakilan dari setiap prodi. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Unit Kegiatan Mahasiswa UKM Pekim Pelana, Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa, berhasil masuk sebagai top 3 dalam lomba Peak Air Percontohan tingkat nasional tahun 2023, kategori 20 sampai dengan 24 tahun berkolaborasi. UKM ini lolos mewakili BKKBN Provinsi Bali. Sejalan dengan hal tersebut, pada Selasa pekan kemarin dilakukan visitasi langsung oleh BKKBN Pusat. Visitasi ini dihadiri langsung oleh Direktur Bina Ketahanan Remaja BKKBN Pusat, Dr. Edi Setiawan. Ia yang didampingi jajaran perwakilan BKKBN Bali dan PJ Bupati Buleleng yang diwakili oleh Kepala Dinas P2 KB-P3A Buleleng, Nyoman Riang Pustake. Diterima oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Masyarakat dan Alumni Undiksa, Profesor Dr. Iketut Sudiana. Pada kesempatan ini, Prof. Sudiana menyampaikan, Undiksa berupaya memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan soft skill melalui unit kegiatan mahasiswa. Salah satunya, UKM Pekim Pelana. Ia memberikan apresiasi kepada UKM ini atas partisipasinya dalam lomba nasional dan berharap dari visitasi ini mendapatkan hasil terbaik. Ia menegaskan, keikutsertaan dalam lomba bukan hanya tentang juara, tetapi bagaimana UKM bisa turut berkontribusi dalam memberikan ide dan gagasan yang bermanfaat bagi generasi muda, baik yang berkaitan dengan keluarga berencana maupun lainnya, seperti pencegahan kenakalan remaja, pencegahan kekerasan seksual, maupun pencegahan terorisme. Ya, Fix Pelana harus siap mensosialisasikan, mempromosikan ya keberadaan Fix remaja ini, sehingga setelah Anda masuk the best 3, bahkan nanti saya doakan ini ya, seluruh pimpinan itu mendoakan agar menjadi the best. Dan karena itu saya di bidang kemahasiswaan akan memfasilitasi Anda untuk menjadi agent of change ya, menyebarluaskan, mengedukasi, mempromosikan ya. Ya kalau sudah mempromosikan itu unsur-unsurnya sudah ada, aspek pengetahuannya, aspek sikapnya, dan aspek tindakannya. Sementara itu, Direktur Bina Ketahanan Remaja BKKBN Pusat, Dr. Edi Setiawan menyampaikan, lomba ini sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan generasi muda yang berkualitas. Ia mengajak gerakan Pekim Pelana untuk memberikan edukasi tidak hanya terjadi di internal kampus, tetapi dapat diperluas ke masyarakat melalui kegiatan pendampingan. Harapannya program PIKR ini semakin meluas, bukan hanya menyasar sekolah dan kampus. Karena yang tersentuh oleh pendidikan formal mungkin lebih gampang untuk kita mengatasinya. Tapi teman-teman kita yang tidak seberuntung kita di sana, mungkin mereka juga perlu ruang. Hal ini juga ditekankan oleh PJ Bupati Buleleng dalam sambutannya, yang dibacakan oleh Kepala Dinas P2 KB-P3A Buleleng, Nyoman Riang Pustake. Pada kesempatan ini saya berpesan agar para remaja tetap semangat belajar, berkarya dan berprestasi sehingga mampu bersaing untuk meraih sukses. Jauhi segala tindakan atau perilaku yang bisa mengakibatkan rusaknya mental. Kita harus mampu menyikapi keadaan masa kini, apalagi pengaruh teknologi internet dan media elektronik juga bisa menjerumuskan kita. Di ada keterbukaan informasi dan majunya teknologi media informasi, jangan terpengaruh dan tergiur oleh materi media dan nilai-nilai yang negatif, serta hirup pikuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai dan kepribadian bangsa kita. Manfaatkan internet untuk belajar dan menggali ilmu pengetahuan sedalam-dalamnya untuk mencerdaskan kita semua. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan.
Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Gatra Ganesha. Saya Juniastiti beserta kru kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh